Dalam minggu keempat, saya mengangkat tema tentang keuangan yang sehat. Keuangan yang sehat. Kenapa? Kita harus memiliki keuangan yang sehat. Bukankah uang segala-galanya dalam hidup kita? Bukankah uang alat tukar dalam hidup kita? Kita memerlukan uang. Gak ada manusia yang tidak memerlukan uang. Dalam pengalaman pelayanan saya ada seorang encim yang tua sekali. Umurnya 80 tahun. Dia habis makan, belum dicuci piringnya. Dia ngomong sama anaknya, "Mana saya belum makan. Baru saja makan, selesai makan." Dia lupa minta makan lagi. Tapi soal uang, dia nggak pikun Bapak Ibu. Dia tahu uang ratusan ribu, dia tahu uang 50-an ribu, dia tahu uang 25 sampai 2.000 dia tahu. Kenapa saya bisa berkata demikian? Kalau kami besuk bersama dengan staf kami, ya, dia sudah menyediakan uang. Dia tahu uang ratusan untuk gembalanya, uang yang 50 untuk pekerjanya Bapak Ibu. Ya, jadi betapa pentingnya keuangan yang sehat. Untuk itu kita akan buka dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Yuk kita baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang kelima. Kita baca hitungan ketiga, semua membaca karena tidak ada yang buta huruf. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Firman Tuhan menjawab, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Menurut riset yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tingkat perceraian di Indonesia meningkat drastis. Bukan hanya agama tertentu, tapi termasuk orang-orang Kristen di kantong-kantong Kristen. Misalnya di Manado, di NTT, dan tempat-tempat kantong Kristen, angka perceraian naik tinggi sekali. Tentu ada penyebabnya karena ini riset. Ternyata semenjak pandemi COVID-19 itu menyebabkan angka perceraian tinggi baik umat Kristiani karena masalah keuangan. Mungkin istri yang tidak mengelola keuangan yang sehat, mempergunakan kartu kredit sehingga tidak peduli dengan penghasilan sang suami, sehingga terjerat kartu kredit yang dikejar-kejar debt collector. Atau mungkin karena kebutuhan mendesak, istri langsung mengambil arisan-arisan online, dan akhirnya mereka tidak dapat mengembalikan. Artinya cara yang harus kita mengelola keuangan dan memiliki keuangan yang sehat menjadi sangat penting sekali, Bapak. Saatnya saya mengangkat tema ini karena ini zaman penderitaan, zaman susah. Krisis global ekonomi terjadi di dunia ini. Banyak negara bangkrut, tidak bisa membayar karyawannya karena masalah keuangan. Sekarang bagaimana caranya agar kita memiliki keuangan yang sehat? Tentu ada caranya, ada solusinya. Solusi yang pertama, Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi hamba uang.
firman Tuhan tegas. Terus ada ayatnya itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita next, supaya kita tidak menjadi hamba uang. Walaupun di dunia ini semua membutuhkan uang seperti pendahuluan saya tadi. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan uang. Namun bukan berarti kita harus hidup menjadi hamba uang. Namun uang bukan segala-galanya. Kita perlu memerintah uang, bukan uang memerintah kita. Menjadi hamba uang berarti uang memerintah kehidupan kita, harus beli ini, beli itu, beli ini, dan sebagainya. Tetapi kita harus bisa mengendalikan keuangan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Khususnya mahasiswa ini, yang kos ini. Kalau habis terima wesel, terima kiriman, waduh makannya enak. Tapi menjelang akhir, ya makan seadanya. Itu pengalaman saya tentu. Tahun 65 sampai 68 saya pernah sekolah di Bandung, kos. Karena saya ikatan dinas PU Pengairan. Pemerintah kasih beasiswa sama saya. Kalau dapat kiriman, waduh makannya yang enak-enak. Tapi menjelang bulan tua, makan seadanya, sama kerupuk bisa, sama kecap bisa. Ya. Mari kita perlu mengelola keuangan yang sehat. Sekalipun uang bukan segala-galanya. Apa artinya hamba uang? Hamba uang artinya kita memprioritaskan uang lebih dari Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, kita 1 minggu itu 7 hari. Kita boleh bekerja 6 hari. Hari yang ke-7 sebagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, istirahat. Demikian juga kita perlu istirahat atau menguduskan hari Sabat. Selama 6 hari kita boleh bekerja keras mencari uang. Tetapi hari Minggu harus kita khususkan untuk Tuhan. Yang kuliah dari Senin sampai Sabtu, ya, sekarang bukan offset tapi onset lagi. Hari Minggu kita harus pergunakan untuk ibadah. Cuman 1 jam, paling cepat 1 jam 15 menit. Selebihnya kita boleh berekreasi dengan keluarga, boleh pergi kemanapun juga. Gereja kita membuka 2 kali ibadah. Pagi setengah 7 sampai malam setengah 6 sore. Nggak bisa pagi sore. Itu artinya tidak menjadi hamba uang. Kita harus memprioritaskan Tuhan daripada mencari uang. Bukankah sekarang banyak saudara-saudara kita mungkin ikut arisan marga yang orang tak peduli. Toh bisa setengah 7 sampai jam 7. Paling cepat jam 7:15 menit. Mari kita bersama-sama. Jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba Tuhan, hamba uang. Kami hamba Tuhan pun juga memprioritaskan. Dari hari Selasa sampai Minggu kami bekerja untuk pelayanan kami. Hari Senin kami off. Ya, kami pergunakan untuk kumpul keluarga, makan bersama dengan staf dan sebagainya. Karena memang menjadi hamba uang artinya kita memprioritaskan uang lebih daripada Tuhan. Yang kedua, orang yang menjadi hamba Tuhan itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, sekalipun itu melanggar firman Tuhan. Mendapatkan uang, sekalipun itu melanggar firman Tuhan. Menghalalkan artinya
kita boleh melakukan apa saja yang penting dapat uang. Misalnya kita mencuri, mungkin jemaat nggak ada yang mencuri, tapi Alkitab berkata barang siapa yang tidak mengembalikan persepuluhan itu mencuri uang untuk Tuhan. 90% kita boleh makan, 10% harus kita kembalikan untuk Tuhan. Hitung yang tepat, karena ini kunci diberkati hidup kita. Saya pernah bersaksi, nanti 1 April 50 tahun penggembalaan saya di tempat ini. 1 April 2023, karena saya ditabiskan menjadi gembala sidang 1973 1 April. 20 tahun saya hidup dalam penderitaan. Puasa kepaksa itu sering, gak ada beras. Anak-anak kami gak bisa sekolah yang baik. Karena selama 20 tahun saya mencuri uangnya Tuhan. Saya gak pernah kasih kolektor, saya gak pernah kasih persepuluhan. Tetapi ketika seorang hamba Tuhan, saya undang, dia tegur saya. Dari altar ini dia tanya, pendeta Steve, kamu bayar persepuluhan enggak? Saya mau jawab, gimana bayar berarti saya bohong. Memang saya enggak bayar, saya diam diri saja. Sepulang dari ibadah, tamu tersebut makan di rumah. Saya runding dengan istri. Akhirnya keputusan kami tahun 2021 penggembalaan saya mulai melayani. Saya mulai memberikan persembahan. Bahkan jujur, uang yang terbesar di dompet saya itu untuk kami berikan kolektor. Dulu gak pernah, Bapak Ibu. Akhirnya tahun 21, tahun 22 dan berikutnya benar-benar Allah membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkatnya. Jemaat bertumbuh. Dulu paling 25-30 orang jemaat. Tapi sekarang dalam statistik sudah hampir 300. Belum anak sekolah minggu yang jumlahnya hampir 100 lebih. Dan Tuhan memberkati kami. Anak-anak saya boleh sekolah, keluar sarjana bahkan S2. Saya sendiri juga setelah S1 saya ambil S2 di STT Karisma Bandung. 22 bulan saya tempuh. Dan bukan itu saja, apa yang menjadi keinginan kami Tuhan cukupkan. Pada waktu itu seorang pendeta dengan gayanya bersaksi kepada istri saya, tante mau sudah 29 negara. Nama istri saya kan Ida. Istri saya berdoa, Tuhan kapan saya lebih dari 29 negara. Puji Tuhan, sampai hari ini kami sudah 31 negara. Kami injakkan kaki dan istri dan saya oleh anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang belum cuman ke Amerika. Ke Afrika sudah, ke Mesir saya. Yang belum ke Amerika, pada waktu saya dapat hadiah. Karena saya ketua badan pekerja daerah Gereja Baptis Indonesia Jawa Barat 2 periode. Saya mendapat hadiah dari Sinode pergi ke Amerika. Ikut assembly. Tapi waktu kami mengambil visa di Amerika, zaman Amrosi ngebom dulu. Kami di-reject. 2 kali kami di-reject. Dengan alasan pendeta nanti kalau ke Amerika nggak pulang, buka gereja di Amerika. Nah, sekarang nggak perlu ke Amerika saja. Jadi mencuri itu bukan saja mengambil barang orang. Kemudian kita korupsi atau menipu. Banyak modus penipuan hari-hari ini. Perhatikan YouTube, cara penipuan yang licik dan lihai. Bapak Ibu yang kekasih, yang kedua, kita perlu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau yang pertama, jangan menjadi hamba uang. Yang kedua, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yuk kita baca ayatnya. Ibrani 13 ayat A tadi. 1, 2, 3. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Keuangan yang sehat bukan saja kita tidak menjadi hamba uang, tapi juga mencukupkan diri dengan apa yang ada.
Jangan menuntut banyak kalau suamimu penghasilannya cuma segini. Sebagai istri kita perlu ngelola. Orang Jawa bilang istri itu pedaringan. Pedaringan itu tempat beras. Kalau pedaringannya bocor, berasnya cepat habis. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 16 ayat 6 harus mampu menahan diri. Tolong tayangkan 2 Korintus 12 ayat yang ke-6. 2 Korintus 12. Oh sudah ada ya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada kita, harus belajar menahan diri dan mencukupkan dengan apa yang ada. Rasul Paulus menekankan untuk jemaat di Korintus. Memang jemaat Korintus itu jemaat yang makmur. Karena Korintus itu daerah mungkin lewat kapal-kapal yang lewat terusan Suez, sehingga devisa negara, devisa rakyatnya tinggi. Tapi jemaat di Korintus tidak bisa mengelola keuangan yang baik. Soalnya Paulus menekankan, itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita harus belajar menahan diri dan mencukupkan dengan apa yang ada. Memang hari ini tawaran dunia saat ini memudahkan kita untuk tenggelam dalam gaya hidup yang tidak puas. Ya, iklan. Begitu buka handphone, iklannya masuk. Dari sepatu, celana, bahkan barang-barang yang kecil sudah tersedia. Mau beli, tinggal pencet. Ya. Sebabnya cucu saya, anaknya pendeta David tahu. Ada tok paket. Paket. Sampai pembantu saya juga tergila-gila dengan online ini. Ya, kalau kami mau terbatas. Ya. Tapi pembantu saya tok paket. Ya. Inilah tawaran dunia untuk kita bersama-sama tidak mengelola keuangan yang sehat. Memang Tuhan tidak melarang. Anda beli online tidak dilarang. Tetapi mari kita harus mencukupkan dengan apa yang ada. Jangan mentang-mentang suami pegangi kartu kredit kemudian main gesek terus. Jangan karena suami punya kartu kredit suami main gesek terus. Lupa penghasilan tiap bulan itu menentukan. Kalau dikejar-kejar debt collector, kemudian aduh Tuhan kenapa kasih pencobaan sama saya dikejar-kejar debt collector. Gak benar. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita dikejar-kejar debt collector. Karena itu kesalahan kita sendiri. Mari kita jangan tenggelam dalam gaya hidup yang tidak puas. Memang siapa yang gak pengen pakaian bagus? Siapa yang gak pengen sepatu bagus? Siapa yang gak pengen perabot rumah tangga kita baik-baik? Siapa tidak pengen kok dapur kita dipenuhi dengan alat-alat yang modern? Siapa tidak pengen rumah kita dipenuhi dengan perabot-perabot yang mahal? Tapi tentu kita belajar mencukupkan apa yang ada. Yang kedua, untuk mencukupkan diri kita jangan memiliki gaya hedonisme. Gaya hidup hedonisme. Apa artinya gaya? Coba next. Ya. Gaya hidup hedonisme artinya adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi berbahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin tanpa menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Ini merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Itu gaya hidup hedonisme.
ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Yang penting saya senang, suami saya masa bodoh, anak-anak saya masa bodoh, atau yang penting saya senang, istri saya nggak peduli, anak-anak nggak peduli. Kenikmatan merupakan tujuan hidup, khususnya yang sosialita. Ngumpul-ngumpul, makan minum di restoran. Memang kalau uangnya mencukupkan gak masalah. Tapi jangan sampai kita terjerat gaya hidup hedonisme tadi. Artinya kita mencari kenikmatan diri sendiri, kepuasan diri. Atau mungkin sebagai mungkin prestis diri. Di kos paket datang, paket datang, paket datang. Orang kaya. Jangan sampai gaya hidup hedonisme terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikutnya gaya hidup konsumerisme. Next. Konsumerisme artinya merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi secara berlebih-lebihan. Pembelian barang-barang hanya didasari keinginan dan bukan kebutuhan. Enggak apa-apa kita makan di restoran, tapi kebutuhan dapur harus tersedia. Beras harus tersedia, telur harus, minyak tersedia. Jangan hanya didasari keinginan dan bukan kebutuhan. Itu gaya hidup konsumerisme. Konsumsi dari konsumerisme. Kita perlu kebutuhan. Dan memang biasanya gaya kaum pria dengan wanita itu berbeda. Saya kalau ke mall tujuan saya apa? Paling kalau saya ngantar istri saya belanja, saya biasanya duduk di roti. Dulu ada lemon tea, sekarang udah nggak ada Jijang. Saya beli americano saja, 18.000 untuk berdua dengan istri saya. Saya duduk. Kalau saya pengen cari sepatu, ya tujuannya ke sepatu saja. Saya cari baju, ya tujuannya ke baju saja. Gak seperti wanita, cari baju, tapi dapatnya sepatu, dapatnya tas gitu. Ya, ini berbeda antara pria dan wanita. Apalagi kalau istri duitnya banyak, dipegangi kartu kredit, waduh main gesek saja. Tapi istri saya enggak, Bapak Ibu. Tapi dia kalau belanja melebihi dari target yang ditentukan, semua dibeli. Ya memang tombok sendiri, Bapak Ibu. Target yang saya berikan segini, tapi kadang-kadang dia lebih, dia cerita, aduh lebih Pak. Ya salah sendiri saya bilang. Bapak Ibu yang kekasih, jangan meniru gaya hidup konsumerisme. Artinya kita membeli barang yang bukan kebutuhan pribadi. Memang kalau boleh beli baju, jangan tiap hari beli baju tentunya. Baju yang saya pakai ini ulang tahun pernikahan saya ke-25 sebenarnya. Aero ini. Masih hampir 25 tahun masih saya pakai bagus. Ya. Beli rok jangan tiap hari dong. Paket karena waduh diskon 50%. Bohong diskon 50%. Dinaikkan dulu baru didiskon Bapak Ibu. Gak ada toko mau rugi. Tokopedia gak mau rugi. Shopee gak mau rugi. Ya. Beli-beli nggak mau rugi. Diskon itu cuma strategi dalam penjualan. Jadi yang pertama, kita jangan menjadi hamba doang. Yang kedua, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Berpadan dengan apa yang ada. Karena kita tahu, zaman sekarang zaman sulit ekonomi. Apalagi menghadapi tahun 2023. Jokowi presiden kita telah memperingatkan,
terjadi krisis global nanti. Tapi saya melihat Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis. Amin. 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 Berikan aplaus tepuk tangan. Kenapa Indonesia tidak mengalami krisis global? Karena tiap-tiap pagi gereja-gereja Tuhan pasti berdoa. Indonesia di hati Presiden, Indonesia di hati Tuhan, Indonesia dalam rencana Tuhan, Indonesia dalam pikiran Tuhan. Tiap pagi didoakan, tidak terjadi krisis. Di rumah-rumah kampung-kampung, rumah bagus, motor parteng telek-tek. Jadi sekarang orang nggak gaya kalau naik sepeda biasa, sepeda odal, kecuali olahraga. Motor, kalau nggak sekarang mobil. Indonesia ini negara kaya, Bapak. Mobil baru cepat laku, mobil baru cepat laku. Ya, asal jangan gaya hidup konsumerisme tadi. Sudah punya mobil satu pengen punya dua, mobil dua pengen punya tiga. Jangan, cukup satu saja. Ya, cukup satu. Ya. Pada waktu tahun berapa saya beli mobil sedan Vios. Cuman berempat, saya istri dan anak saya 3. Ada jemaat yang berkata, Pak Pendeta egois. Loh, kenapa egois? Belinya sedan. Kok nggak beli mobil yang gede saja supaya kami bisa numpang? Zaman waktu itu zaman masih susah, jemaat belum punya mobil. Tapi sekarang saya yakin jemaat semua sudah punya mobil. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling mulia. Sebab jemaat kalau hajat pasti di Cirebon. Jadi kalau saya pakai mobil besar bisa numpang gitu. Nah saya selama ini saya pakai Innova saja. Supaya bisa muat 6, berarti 8 dengan saya. Kalau Vios cuma 4 orang. Kalau pakai Innova bisa 8 orang. 2 kali lipat. Bapak Ibu yang kekasih. Yang ketiga, yang terakhir. Percaya pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Jadi mengelola keuangan yang sehat. Yang pertama kita jangan menjadi hamba uang. Yang kedua kita harus berpadan dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Berapa penghasilan kita tiap bulan bisa dihitung itu. Penghasilan saya dari gereja, saya cukupkan diri saya. Saya serahkan istri saya untuk mengelola. Dan ingat, keperluan gereja bukan untuk kami dan David dan staf saja. Bayar listrik, listriknya ada 2 Bapak Ibu. Telepon, air. Untuk kas ini, kas itu. Kemudian pelayan-pelayan Tuhan yang melayan itu juga dapat. Sekalipun itu bukan PK, sekedar uang bensin. Jadi bukan untuk kami saja, belum untuk BPH. Kami punya staf 4. Saya sekeluarga dan wakil David pendeta sekeluarga. Kami mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kami yakin percaya pemeliharaan Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Maret diumumkan, Maret tahun 2019 atau 2020 COVID itu ya. COVID 2019-2020 saya lupa. 2020, ya 2020 ya. Sekalipun kejadiannya 2019, COVID-19 kan. Gereja nggak boleh ibadah Bapak Ibu. Kami harus menutup tempat ini kosong. Tidak ada ibadah. Ada seorang pendeta yang ekstrim. Rasakan itu. Pendeta aliran karismatik pasti pendetanya keleleran. Karena nggak dapat kolektor, nggak dapat perpuluhan, nggak ada ibadah. Wah, ditentang dengan pendeta yang lain. Memang kesulitan terjadi. Tapi saya yakin pemeliharaan Tuhan ajaib. Saya mengajar jemaat dan mendoakan jemaat agar jemaat diberkati. Setelah diberkati harus menjadi berkat.
Puji Tuhan, selama tidak ada ibadah, kami para pendeta dan staf tidak mengurangi persembahan kasih dari gereja. Sekalipun agak berkurang sedikit. Karena kami yakin pemeliharaan Tuhan ada. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gerejanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang melayani dengan setia. Jemaat ngasih transfer tentang persepuluhan. Jemaat kasih transfer tentang kolektor. Di situ ada peti, kadang-kadang dimasukkan ke dalam peti. Itu janji Tuhan. Kalau kami yakin janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan ajaib dalam hidup kita dan Tuhan penolong kita, kenapa kita nggak percaya? Sebabnya mari kita kelola uang dengan sehat. Percaya pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Next. Artinya percaya pemeliharaan Tuhan yang ajaib, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, kita pakai. Jangan khawatir tentang biaya pendidikan. Tuhan pasti cukupkan orang tuamu. Karena khawatir itu menjadi senjata iblis yang ampuh untuk menjatuhkan kita, untuk menggugurkan iman kita. Iblis musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari dan menerkam orang yang dapat diterkam. Tapi Alkitab berkata, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Kita perlu memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan pemelihara hidup kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Nya atas kita sekalian. Bangsa Israel 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Dia tidak pernah menanam di padang pasir, nggak mungkin tumbuh. Apalagi dia harus berpindah-pindah satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Tuhan pelihara 40 tahun. Siang Tuhan kasih tiang awan untuk melindungi perjalanan mereka tidak panas. Malam tiang api supaya mereka tidak kesasar. Tuhan beri mana, Tuhan beri kurma, Tuhan berikan air dengan batu gunung yang dipukul Musa keluar air. Tuhan beri burung puyuh 40 tahun, bayangin. Bukan masa yang singkat. Tuhan pelihara sehingga akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Generasi Musa ke bawah, ke atas nggak boleh, tetapi 20 tahun ke bawah boleh masuk ke tanah Kanaan. 40 tahun Tuhan pelihara. Bukankah ada pujian, burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Jangan khawatir, karena khawatir itu menjadi senjata iblis yang ampuh. Waktu pasar di Arjawinangun mulai dibongkar, pedagang harus pindah, membuat lapak-lapak di jalan raya ini. Otomatis menutup toko-toko. Tapi ke tokonya Ibu Dokter Gigi Leli nggak tertutup ya. Banyak jemaat, aduh Om, kalau ditutup bagaimana? Nanti pelanggan saya gimana? Ya, termasuk Maman sepeda kan tertutup. Tapi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena langgan itu disuruh Tuhan. Jadi kalau langgan gak jadi di toko Anda, berarti tidak disuruh Tuhan. Apapun pekerjaanmu, apapun pelayananmu, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Seringkali kita merasa bahwa masalah kita hanya bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah ketika kita melanggar firman Tuhan. Misalnya dalam keadaan butuh uang, tiba-tiba ada kesempatan untuk korupsi, untuk hutang, tanpa menghitungkan berapa penghasilan kita. Jadi saya katakan, di zaman gadget ini mudah mendapatkan uang, tapi harus ingat, mudah mempergunakan kartu kredit, tapi harus ingat berapa penghasilan kita. Kalau kita nggak mencukupkan dengan apa yang ada, kita pasti keteter. Kesulitan ekonomi pasti terjadi.
Solusinya adalah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Sampai gereja kita boleh ibadah, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saya tahu jemaat Tuhan Harjoino jemaat yang memberi, suka memberi, jemaat yang bertumbuh dewasa. Sebab sadar, khususnya orang-orang Tapanuli dulu datang dari Medan, bawa apa, sekarang punya apa. Mereka digerakkan Tuhan untuk mencukupkan. Sehingga operasional gereja pasti tercukupkan untuk kita sekali. Kesimpulan dari khotbah saya, dengan tegas, firman Tuhan melarang kita orang percaya menjadi hamba uang. Tetapi kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada dan percaya pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.